Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Korintus pasal 13 ayat 5-10. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Tema hari ini adalah tegak lurus. Tumanan, bendan malolo akhir-akhir ini, ucapan tegak lurus tampaknya sering dipakai untuk memperlihatkan sikap yang loyal atau setia terhadap sesuatu hal. Selain itu, ucapan tersebut juga dipakai untuk menggambarkan kondisi teguh dan tidak berubah. Misalnya, tegak lurus terhadap partai berarti sikap dan tindakan harus sejalan dengan aturan dan keputusan partai, karena jika tidak, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Hal serupa juga ditegaskan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam hal relasi dengan Kristus, mereka sudah seharusnya memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus. Artinya, seluruh perjalanan kehidupan harus berpadanan dengan Kristus. Dengan sengaja Paulus menyampaikan nasihat itu karena jemaat Korintus bagaikan dua sisi uang koin. Di lain sisi mereka memperlihatkan semangat dan gairah atas karunia yang ada pada mereka. Namun di sisi yang lain, mereka sedang mempertontonkan sikap moral yang bobrok. Perilaku mereka tidak berpadanan dengan kebenaran yang telah mereka terima. Itulah sebabnya di ayat 5 dan 6, Paulus menasihati mereka untuk menguji dan menyelidiki diri sendiri, apakah mereka telah tegak lurus terhadap Kristus atau tidak. Nasihat itu disampaikan Paulus dengan harapan agar jemaat menyadari keberdosaan mereka, serta mengambil langkah untuk bertobat, serta hidup teguh dan setia kepada Yesus Kristus. Jika melihat ke dalam diri sendiri, pun kehidupan berjemaat, tampaknya sikap hidup jemaat di Korintus yang bagaikan dua sisi uang koin tadi, juga sering terjadi bahkan bertumbuh subur. Jemaat tidak lagi saling mengasihi, padahal berita tentang kasih selalu diwartakan. Loyalitas dan kesetiaan terhadap gerejanya semakin menurun. Jika demikian, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Belajarlah untuk memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus, yakni setia dan teguh dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.